Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil materi kami, yaitu tentang peran hukum dalam masyarakat. Sebelum memulai, di sini saya tidak sendiri, saya dengan rekan-rekan saya. Pertama, perkenalkan saya, Elmanjelia, lalu ada Dela Ismonde, ada Narda Ahmadska Devitra, Nova Soraya, dan Sevinda Zahra. Mungkin langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Untuk pemateri 1, saya persilakan. Baik, untuk yang pertama ada pengertian dari hukum. Hukum sendiri adalah seperangkat peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang serta dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggaran. Menurut Plato, hukum merupakan peraturan yang tersusun secara teratur dan mengikat seluruh masyarakat. Sementara itu, Aristoteles menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga mengikat hakim dan dalam menjalankan tugasnya. Next. Sedangkan pengertian hukum menurut Surjono Sukanto adalah dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Hukum dipahami sebagai ilmu dalam ranah sosial humaniora sebagai disiplin yang pelanggarannya dikenai sanksi, serta sebagai kaidah atau pedoman bertindak. Selain itu, hukum merupakan tata aturan tertulis yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, sekaligus berkaitan dengan aparat penegak hukum dan nilai-nilai tentang baik dan buruknya dalam masyarakat. Baik, selanjutnya fungsi hukum dalam masyarakat. Yang pertama itu fungsi pertama adalah sebagai kontrol sosial. Artinya, hukum berperan mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hukum juga menjaga ketertiban dan keteraturan sosial sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan tertib. Selain itu, hukum berfungsi mempertahankan nilai-nilai dan aturan yang telah disepakati bersama dalam masyarakat. Nah, fungsi kedua adalah sebagai sarana perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum tidak hanya menjaga ketertiban yang sudah ada, tetapi juga berperan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Hukum dapat mengarahkan perilaku masyarakat menuju kondisi yang diinginkan, misalnya melalui peraturan baru yang menyesuaikan perkembangan zaman. Hukum menjadi alat rekayasa sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, tertib, dan sejahtera. Next. Nah, selanjutnya, eh, dengan adanya hukum ini, masyarakat dapat diarahkan untuk membentuk pola perilaku baru yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Misalnya melalui peraturan baru, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib, disiplin, dan taat aturan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Maksudnya, hukum digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat menuju kondisi yang diharapkan seperti menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Baik, itu saja. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tiga tujuan dari hukum. Yang pertama adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di mana hukum hadir supaya kehidupan sosial itu tidak berjalan secara bebas. Tapi tetap ada aturan yang mengatur bagaimana seseorang tuh harus bersikap dan bertindak. Karena tanpa hukum, setiap orang bisa bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dan itu berpotensi menimbulkan konflik serta kekacauan. Nah, dengan adanya hukum, perilaku masyarakat tuh menjadi lebih terarah dan terkendali. Tujuan yang kedua adalah menjamin kepastian hukum. Ini berarti hukum memberikan kejelasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. Kepastian ini penting karena masyarakat membutuhkan rasa aman dan menjalani aktivitasnya. Ketika aturan itu jelas dan diterapkan secara konsisten, maka kepercayaan terhadap sistem hukum tuh juga akan meningkat. Dan terakhir yang ketiga adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur. Nah, ketertiban dan kepastian hukum pada akhirnya akan menciptakan kondisi sosial yang stabil
aman, serta terorganisir. Jadi hukum tuh bukan hanya sekedar aturan tertulis saja, tapi juga menjadi dasar kehidupan bersama yang harmonis. Nah, kalau kita kaitkan dengan manajemen sumber daya manusia, hukum itu berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dan manajemen agar berjalan tertib dan sesuai dengan aturan. Dengan adanya hukum, hak dan kewajiban masing-masing pihak tuh menjadi lebih jelas sehingga mengurangi potensi konflik di tempat kerja. Selain itu, hukum juga menjadi sarana perubahan sosial yang berarti hukum itu mendorong perusahaan untuk membentuk sistem kerja yang lebih profesional, adil, dan memperhatikan keselamatan serta kesejahteraan dari karyawannya. Nah, dalam sektor agribisnis sendiri, fungsi ini tuh semakin penting karena banyak tenaga kerja lapangan dan resiko kerja yang cukup tinggi, dan sistem kerja yang kadang tuh masih kurang terstruktur. Nah, karena itu, hukum tuh membantu menciptakan kepastian, perlindungan, dan pengelolaan tenaga kerja yang lebih modern. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Dilanjutkan kepada pemateri 4, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan untuk jenis-jenis hukum yang dibedakan berdasarkan 7 aspek. Namun di sini saya akan menjelaskan berdasarkan 4 aspek terlebih dahulu, yaitu berdasarkan waktu, bentuk, luas berlakunya, dan isi. Yang pertama itu berdasarkan waktu, hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada ius constitutum dan ius constituendum. Jadi ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini atau sering disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang sedang diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang masih dicita-citakan atau direncanakan untuk berlaku di masa depan sehingga belum menjadi undang-undang yang resmi. Yang kedua itu berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang disusun secara sistematis. Contohnya itu seperti undang-undang kita dan peraturan dari pemerintah. Sementara itu ada hukum tidak tertulis yang artinya hukum adat atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat meskipun tidak tertulis secara resmi. Yang ketiga, berdasarkan luas berlakunya, hukum itu dibedakan menjadi hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Sedangkan hukum khusus itu hanya berlaku bagi pihak tertentu atau dalam keadaan tertentu, misalnya hukum militer atau hukum pajak. Nah, yang terakhir berdasarkan isinya, hukum itu terbagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur kepentingan umum serta hubungan antar negara dengan warga negaranya, seperti hukum pidana dan hukum tata negara. Sebaliknya, hukum privat mengatur hubungan antar individu atau kepentingan perseorangan. Contohnya itu hukum perdata. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di jenis-jenis hukum ini ada 3 lagi, yaitu ada fungsi, sifat, dan sumber. Untuk fungsi sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada hukum material, yaitu hukum yang berwujud perintah ataupun larangan-larangan. Contohnya itu seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan sebagainya. Lalu ada hukum formal, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum materi. Contohnya itu ada hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara. Nah, selanjutnya itu ada jenis hukum yang kedua, yang ke-6 itu ada sifat. Nah, untuk sifat sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum pemaksa, yaitu aturan hukum yang dalam diadakan konkret tidak dapat dikesampingkan dengan aturan yang diadakan oleh pihak penyelenggara, di mana hukum memaksa ini mempunyai sifat keharusan untuk diatasi. Yaitu contohnya seperti pasal 6 ayat 1, di mana Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus diadakan atas kedua persetujuan antara mempelai. Lalu yang kedua itu ada hukum pelengkap, yaitu aturan yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Yaitu hukum pelengkap ini dapat digunakan bila para pihak memerlukan dan apabila tidak dapat menggunakan aturan yang dibuat sendiri. Contohnya pada buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, yaitu semua aturan perikatan ini dapat digunakan apabila para pihak yang mengadakan perikatan tidak membuat aturan sendiri tentang perikatan yang dibuatnya. Lalu ada sumber. Untuk sumber sendiri ini terbagi menjadi 5.
Yang pertama ada undang-undang, yaitu setiap aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang serta berlaku bagi semua orang dalam wilayah negara. Lalu ada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim atau keputusan pengadilan yang digunakan berulang-ulang sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang serupa. Lalu ada traktat atau perjanjian internasional, yaitu persetujuan antara negara yang satu dengan negara yang lain di mana negara-negara tersebut telah mengikatkan dirinya untuk menerima hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu. Lalu yang keempat ada kebiasaan, yaitu pola tindak berulang-ulang mengenai suatu hal yang sama dan terjadi dalam masyarakat dalam bidang tertentu. Dan terakhir itu ada pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin, yaitu pendapat yang dikemukakan para sarjana terkemuka mengenai suatu yang dikemukakan para sarjana terkemuka mengenai suatu yang membantu setiap orang termasuk hakim dalam mengambil keputusan sebagai sumber tambahan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Sebelum kami menyudahi paparan ini, ada satu pertanyaan dari rekan kami. Untuk itu saya persilakan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan dari saya yaitu, apakah hukum itu hanya mengatur hubungan antar individu atau antar kelompok juga? Coba tolong dijelaskan ya teman-teman. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan itu. Terima kasih untuk Narda. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Della Ismondai. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Narda. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas. Hukum mencakup dua bidang utama, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam perjanjian, perkawinan, warisan, atau kepemilikan harta. Nah, aturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi dan menciptakan keadilan dalam interaksi sosial antar warga. Nah, hukum juga mengatur hubungan antar individu dengan negara melalui hukum publik. Hukum publik ini mencakup hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Melalui hukum publik, negara memiliki kewenangan untuk mengatur, melindungi, dan menjaga ketertiban masyarakat secara umum. Secara umum, hukum pidana mengatur larangan melalui kejahatan demi melindungi kepentingan masyarakat luas, sedangkan hukum tata negara mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara dan warga negara. Tanpa adanya hukum yang mengatur kedua hubungan tersebut akan terjadi kekacauan karena tidak ada batasan yang jelas antara hak pribadi dan kepentingan negara. Oleh sebab itu, hukum menjadi instrumen penting untuk menciptakan keteraturan sosial, keadilan, serta perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, baik. Terima kasih untuk Della. Dan terima kasih juga untuk Narda. Mungkin boleh di next slide-nya. Nah, dari pemaparan kami tadi dapat kami simpulkan bahwasanya hukum merupakan aturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum sendiri berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan sarana perubahan sosial, di mana jenis-jenis hukum dibedakan berdasarkan waktu, bentuk, isi, sifat, serta sumbernya seperti undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman bertindak dan sanksi bagi pelanggaran sehingga kehidupan berjalan tertib. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari hasil materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.